Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana Mbah Mufid itu dipersekusi oleh Kibin. Dan saya sudah menyimak beberapa kali dari pesan suara ya. Pesan suara, pesan audio ya. Yang dimana isinya itu atau orang-orang yang mempersekusi Mbah Mufid, Klaten, dan memaksa Mbah Mufid untuk meminta maaf atas pernyataannya yang mengajak perang. Ini saya rasa dari orang-orang yang mendatangi Mbah Mufid atau mempersekusi Mbah Mufid, ngakunya NU. Ngakunya NU, tetapi dia itu rasanya rasa FPI atau rasanya rasa PKI. Tetapi meskipun rasa FPI, rasa PKI, tetapi meneriakkan orang lain, ya, menuduh orang lain dengan tuduhan PKI. Terindikasi PKI begitu. Artinya ini maling teriak maling ya. Kemudian juga memang ada beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid itu, bahwa Mbah Mufid tidak mau untuk menarik statement yang telah dikeluarkan oleh Mbah Mufid. Ya, kenapa? Ya karena ini nggak ada kaitannya. Sebenarnya yang menjadi seseorang yang melakukan pemecah belahan terhadap bangsa, terhadap NKRI, terhadap warga dan masyarakat Indonesia ini siapa? Kalaulah yang melakukan itu adalah Rizik Syihab, datangi Rizik Syihab. Begitu, jangan datangi Mbah Mufid. Tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Tidak akan ada reaksi, tidak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi. Ya, mari kita simak bersama-sama sambil kita kritisi dari apa yang disampaikan oleh Kibin-Kibin itu. Gak jelas, saya menyimak dari video suaranya itu menyebutkan FUI begitu. Apakah itu FUI adalah FPI? Allahu alam ya. Saya kurang tahu. Yang mengaku dia itu dari Sragen begitu. Ketua FUI Sragen. Itu bisa dicek itu. Ya, coba kita simak bersama-sama dari apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid. Ya, di mana Mbah Mufid itu tidak mau untuk meminta maaf kepada siapa? Kepada orang yang mendatangi Mbah Mufid untuk mempersekusinya. Kemudian yang kedua itu tindakan penggerudukan kepada Mbah Mufid itu akan diproses secara hukum untuk menangkap aktor intelektualnya, yaitu Rizik Syihab, sebagai yang menginstruksikan perang begitu. Kemudian yang ketiga, Mukibin atau pelaku itu hanyalah korban doktrin adu domba Rizik Syihab. Kemudian yang keempat, PWLS dalam keadaan siaga dan waspada. Pada intinya Mbah Mufid nggak mau minta maaf. Untuk ngapain? Minta maaf kepada Kibin. Dan nggak ada kaitannya. Dimana Kibin itu ya harus cerdas, harus memiliki pengetahuan yang luas, harus memiliki kewaspadaan. Masa pemikiran Kibin itu gini, misalkan seandainya kalau Mbah Mufid itu berguru kepada gurunya, terus menyambung kepada Mbah Khalil Bangkalan, lalu kok beda antara murid dengan guru? Ya beda lah. Ini otaknya di mana itu? Astagfirullahaladzim. Pikirannya di mana? Ya namanya seseorang itu memiliki kepala, isinya berbeda dengan kepalanya orang lain. Ketika dia berguru kepada suatu kiai, maka nggak harus yang muridnya itu memiliki pemikiran yang sama dengan kiainya. Gitu, Bin. Oke. Kita putarkan ya. Pertama dari videonya Mbah Mufid terlebih dahulu. Lalu kemudian video Kibin ya. Video Kibin, bukan video Kibin. Suara Kibin yang nanti akan kita kritisi bersama-sama ya. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha baban wa taysir wa tughliqu biha anna tashabu ta'sir wa taqulu lana biha man nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Alhamdulillah saya dipertemukan hari ini ada FPI dan saya dikatakan tidak ada masalah.
Ya, FPI berarti itu yang datang. FPI. LS. Saya mendorong apa kata oknum yang dipakai Nabi Rizik Syihab. Saya makna dari itu. Saya dari lahir tidak percaya Rizik Syihab itu hujana. Dia adalah orangnya. Dan saya mendorong apa kata Rizik Syihab yang selalu menantang. Jadi YouTube saya itu menanggapi borong Rizik. Borong Rizik, bukan borong Kibin. Saya tidak akan merubah apapun. Saya bilang ya tujuannya untuk menerangkan Indonesia tidak ada bukan baca presiden di presiden jelek-jelekin, polisi dijelek-jelekin, dihina-hina, rendah-rendahkan, itu saja. FPI ya berarti ya, FPI ya. Oh, berikutnya nih. Sudah. Gimana? Tidak dalam kapasitas sebagai Argus rakyat jelata bukan. Ya, tapi atas kepentingan kami untuk sesama warga bangsa, mungkin ini ada mau mau. Di sini itu niatnya apa? Mohon apa yang disampaikan Bang juga jangan saluman. Nah, jangan seperti anak kecil. Jadi yang biasa ngajak perang itu anak kecil. Nah, ngajak-ngajak perang, nyebut orang lain monyet, nyebut orang lain yang tidak percaya kepada nasab mereka disebut sebagai monyet. Nah, itu anak kecil tuh. Nah, padahal kan data atau pembuktian akan kebenaran dari nasab mereka. Buktikan dengan data. Buktikan dengan DNA, hanya itu saja. Ini malah ngajak-ngajak perang. Jadi kan ada masalah sebenarnya itu dengan pemikirannya kan. Terus, itu harusnya diarahkan kepada junjungannya itu. Ya, harusnya diarahkan kepada junjungannya, yaitu Rizik Syihab. Begitu. Terus. Ulama artinya sikap PBI secara kelembagaan di kalangan kata Budi sudah jelas. Saya terima. Ini kira-kira Novel setia, Novel mencatut. Betul, Novel langsung. Enggak bersedia itu. Ini tadi loh. Ya. Cabut. Saya hubungan kamu ternyata ada apa mau salaman itu tadi saya sama ini aja kita lanjutkan ngobrol tapi lingkup yang lebih kecil mawon ya. Ini kalau sampai dipercaya biasa. Supaya ini juga udah mau duhur, ya. Supaya nggak cepat panjang. Saya mau izin. Oh iya. Ya. Saya 41 tahun berada di paling sepi. Sekumpulan pimpinan tingkat kabupaten kita sampun sami sepakan ingkang sampun sami rawuh mriki menika sumadyo gayu kamulyan meskipun boten kok kita menika boten patos sing ora mulya mesine sing digoleki sing mulya ya lho pinuji lan tapi menika seluruh jajaran pimpinan sampun berkenan melonggarkan Padahal kami hadir di sini. Ini betul-betul beliau ini bersedia lah. Apa yang menjadi pada masyarakat itu adalah benda yang baik, yang mulia itu mesti mendapat dukungan. Ya, dukungan bukan hanya dukungan masalah moral, apapun juga akan diberikan dukungan. Dan maka dari itu keyakinan dia lubuk hati saya yang paling itu saya personal yang sami rawuh menikah mesti gadai sesungguhnya pun tekad
bahwa hari ini harus selesai dengan islah. Islah mudatil bayi. Pahala yang sangat besar melebihi pahala puasa, sholat dan zakat adalah islah mudatil bayi, kata Nabi. Bahwa orang yang suka kepada islah, kepada kerukunan dan kedamaian, itu pahalanya melebihi pahala sholat, puasa, dan juga pahala sedekah. Nah, luar biasa. Nah, inilah husnudon saya, ya, husnudon berbaik sangka saya kepada seluruh yang hadir. Inilah lebih-lebih ini kita masih di bulan Syawal, ya. Kita kan yang harus berhati samudera itu ya pokoknya yang longgar paling pangapulo wal afina linas kita kan sanggung ngapulo sih pakai ini apa gitu sekali gitu kan. Saya kira begitu, setuju nih kok ya. Nah, alhamdulillah menangi sampun setuju menika bos berkepanjangan. Saya menopor ingin diwujudkan kesatuan kota Sudi. Mungkin di soal pertemuan kita sampun betul wonten malih ungkitan masalah-masalah yang apa namanya tidak diinginkan. Nah, mereka kalau semua berkata, pulau Sumatyo di belakang panjenengan bersama Pak Ketua FAUP. Ya, pokoknya demi untuk kebaikan siap, pokoknya demi untuk kerukunan, untuk kedamaian itu siap mengerjakan apa saja. Saya suka, asal panjenengan longgar apa namanya istilah ini meniko agung pangapuntenipun ibarat samudra, maaf yang dibawa ke sini. Sing wis ya wis kan begitulah. Ya, sing apa jangan dibaleni lagi. Ya, yang sing marai apa mancing itu sudah anda di stop. Nah, Anda setuju ya ini ya? Saya belum setuju. Saya Iya, Toto. Kalau saya disuruh islah dengan analisis tidak mau, karena saya isinya memborong apa kata Andi. Jadi siapa saja tidak oleh Ya. Jadi sekarang nantang PBS. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada islah. Saya tetap memborong Borong. apa kata Andi. Siap. Makanya kalau dipanggil apa-apa. Tokbar takbir, baik. Tapi kalau membela ya kita lawan. Itu saja. Saya nggak mau bisa. Tapi tidak akan merubah apapun. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih guru-guru ya semuanya. Saya biasanya dari sahabat semuanya yang ada di sini sepakat kita saudara. Ya, sepakat ya. Ada jelas dalilnya bahwa kita ini orang Islam ya saudara. Masalah banyak sepakat kita. Ya, ini sudah sebenarnya. Di awal sudah. Asal banyak itu sudah. Hanya mau kita berselisih jadi dari bersatukan. Ya, saya sepakat sebenarnya. Ya, saya juga sepakat juga saya atas hukum Pak Polisi bahwa kita wajib menjaga kondusivitas negara. Sepakat semua ya? Sepakat semuanya. Kita sudah selesai, mari kita pulang. Betul. Sampai ngomong harus ngomong kok. Aku tak ngomong dulu. Ganti ngomong. Oke bos. Iya, bodoh. Sekarang begini Pak, karena beliau juga nggak mau Islam, sudah menyelisih daripada dalil tadi ya, dan juga beliau telah menyelisih dari kebinekaan, karena beliau sendiri yang telah menantang ya, beliau sendiri nggak mau Islam dan beliau sendiri yang istilahnya tadi lebih bilang kita harus menjaga kondusivitas. Kalau begini tidak kondusif nggak nanti Pak? Ya, kondusif nggak? Ini Kibin mulai memutar fakta ya. Itu kalau yang mau islah, ya Kibin, itu bilangin tuh ke Rizik Syihab, ke junjunganmu itu yang ngajak-ngajak perang. Coba pernyataannya itu mana? Apakah ada pernyataan dari Rizik Syihab itu permintaan maaf karena telah mengeluarkan sebuah statement ya yang memperkeruh suasana, memperkeruh kebinekaan, yang membuat adu domba antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Itu khitab, ya Allah, khitab yang Anda sampaikan itu salah bos, Kibin, ngos, jong, ngos. Aduh, gimana ini Kibin ini? Aduh, seotaknya memang biasalah Kibin gitu ya. Terus?
tidak akan kondusif. Nah, begitu ya. Saya sampaikan kepada Anda, kalau nanti kondusif dan salah-salah Pak ya. Kalau nanti ada apa-apa kondusif, berarti saya nggak salah kan? Karena apa? Kita harus sepakat kondusif, sudah sepakat kita Islam, ternyata tidak mah. Tapi Pak Ketua, Masya Allah, luar biasa Pak Ketua. Sudah bagus, sudah pikirannya sudah maju, pikiran sudah diutamakan kebangsaan daripada pribadi. Masya Allah, ahlan wa sahlan, Bung. Masya Allah, senang saya. Sekarang saya ditanya Pak, Antum ya. Pak, jangan NU. Saya di luar suka NU. Saya NU kultural sekarang. Tapi saya NU ya, ngaku NU ya. Iya. Pak, makanya kan NU ya. Ya. Saya NU. Maaf Pak Ketua, PWI ini sudah tercatat di Bank 5 sudah ya. Ya. Alhamdulillah, tidak ormas maksudnya. Nah, mohon maaf, karena saya juga NU Pak, mohon maaf ya. Saya nggak saya NU. NU rasa FPI, NU rasa FPI itu mah. NU rasa Kabib. NU rasa Kabib. Terus. Terus semua berjuang semua. Saya dari bangsa Kalimantan buat tahun ya. Saya luruskan Pak, biar enak semua ya. Nanti ketika ada apa-apa nggak nyangkut NU gitu Pak. Apa sudah NU Pak, NU nggak enak nanti. Kalau sama NU ada apa-apa saya nggak mau gitu kan. NU suci Pak, NU bersih. NU Basim Asyari bersih suci dan kita betul-betul cinta pada NU. Ya, jadi ini Pak, biar tahu semuanya. Mulai framing ya, Saya mulai framing. atas ya. Ini mulai framing kibinnya itu, mulai framing. Terus. Atas keputusan dari PBNU atau tertulis secara resmi di PBNU bahwasanya PBI LS itu ya bukan termasuk daripada NU. Oke, Bos. Ya, terus Atau memang iya? Siapa yang mengatasnamakan bahwasannya PWLS itu adalah Banom NU atau bagian dari NU? Nggak ada. Nah, cuman memang warganya itu warga NU, memiliki latar belakang NU, orang-orang NU kultural, bukan NU struktural. Masa nggak ngerti? Itu tuh kayaknya nggak ngerti yang ngomong itu, Kibin itu. Kibin nggak ngerti ngomongnya itu, nggak ngerti Kibinnya itu. Terus Bin. begitu Pak, terus Laisamina begitu kan ceritanya ya. Dan seluruh banon dari PWLS itu sudah bukan termasuk NU dan apapun yang dilakukan yang terjadi pada PWLS ini NU sudah tidak bertanggung jawab. Memang bukan secara struktural, memang bukan bagian dari NU, Bin. Masa nggak ngerti sih? Terus. Kalau bilang PWLS jangan yang bukan NU Pak ya. Contoh bangsa. Secara struktural. Tapi apa salahnya ketika seseorang itu yang menjadi anggota PWILS, dia ini adalah seseorang yang memiliki latar belakang NU. Artinya dia adalah seorang warga NU kultural. Apa salahnya? Emang dilarang? Kalau hal ini dilarang oleh PBNU misalkan, itu secara kelembagaan. Begitu, Bin. Masa nggak ngerti, Bin? Waduh, ini rada cerdas dikit, Bin. Terus. Contoh Quran Musa jangan Pak, contoh Ansor jangan. Apa yang takut Pak? Iya siap. Sekecil lagi. Iya Pak, iya. Secara legal formal, struktural, eksistensi PWILS Kadas Pendidikan Nasional di luar NU tidak ada sangkut paut. Tapi bahwa secara kultural, secara moral, secara historikal itu masih ada kaitan. Kalau itu silakan Pak. Silakan. Ya, iya. Bukan menyalahkan, Siapa nggak ngerti ini? Ini nggak ngerti itu. Kultural, beliau NU semua kultural Pak ya. Ya itu organisasi Pak. PWI dan NU itu beda. Semua orang juga ngerti, Bin. Ayo Mbak Bunda, tolong NU Jawa Timur, Banser Jawa Timur. Ya bisa Pak. Namanya menyalahi aduh. Makanya sebenarnya tanya beliau NU jangan Mbak. NU ya sudah alhamdulillah gitu kan. Tapi tolong setiap gerak Anda jangan bawa nama NU dan bawa NU. Pertama Nggak pernah, Bin, nggak pernah. kedua Mbak. Jangan petang buatan kali Pak Abbas, kali Pak Kere, petang ya. Kenapa? Apa ini Mbak? Apanya Anda itu? Apa nih dengan Gus Abbas sama apa itu? Ya teman sahabat. Ya Gus Abbas sama Pak Kere sahabat ya, sama-sama di PWLSI ya. Gus Abbas. Gus Kere bukan. Kalau sama Gus Abbas Kodok. begini Mbak, kemarin ya yang terbaru ya itu Pak Kleres
ya juga kayak Mbak teman nantang macam-macam ya. Yang saya tanyakan bahwa Pak Kleret ini Mbak terindikasi dia ini PKI ya. Dia bilang banyak videonya. Udah ada klarifikasi itu dari Gus Fuad ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus. Disimak ya Bin, Bin. Bin. Terus. Ya. Saya tanyakan padahal bahnya ini NU. Ya, kita berjuang di NU. Zaman dulu kita atas berontak PKI, NU pada terdepan yang melawan PKI. Mohon maaf, saya kira ini jangan melebar kemana-mana. Karena nanti Sebentar ini Bapak, ya biar karena bahnya tadi menantang-nantang gitu loh, biar nanti jelas. Ya, nanti ada apa-apa, semua jelas gitu loh Pak. Kan? Biar kesalahan itu begini, itu gimana itu? Kita jelaskan dulu, biar nyambung dulu. Ketika nanti balik mau borong, kita diborong, ya kita juga silakan gitu loh. Tapi sudah jelas semua ternyata juga pemerintah Pak, ya. Apa supaya ternyata sama semua. Baik, kita teruskan dulu, nggak waktunya biar jelas semua, ya. Padahal NU dulu Pak terdepan melawan PKI. Ya. Kok sekarang berafiliasi ada apa? Loh, bukannya kebalik tuh. Ketua PKI siapa? Bin. Pelajari Bin, DNID itu siapa Bin? Bin, Kevin. Bin. Pelajari dulu Bin. PKI itu ketuanya siapa? DNID Al-Habib. DNID Dipa Nusantara Aidit. Nah, Aidit itu salah satu marga. Salah satu marga dari Balawi, dari Kabib. Itu ketuanya. Nah, yang bikin pemberontakan segala macam tahun 65 itu siapa? Kabib. Muso, Al-Munawar. Kemudian siapa itu Fahrul, Barakba, Kabib itu semuanya. Bin, pelajari ke Bin. Ya Allah, ini Kibinnya ini ada apa yang dikasih, dia itu nggak pernah mempelajari itu sejarah PKI itu. Pelajari ke Bin, biar tahu yang kamu junjung itu keluarganya PKI. Ini malah teriak PKI, teriak PKI, TKI lagi. PKI teriak PKI, maling teriak maling. Yang dia junjung itu ada Habib itu. Dulu di zaman dulu. Ya. Itu DNID, PKI, Habib, ya kan? Ini bela-bela sekarang. Astagfirullahaladzim. Nuduh-nuduh orang PKI. Nah, ini kan blunder ini. Waduh. Terus. Kami. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang terakhir. Nah, punten Mbak, ya, saya baru ketemu nih Mbak. Ini. tidak pernah mondok. Pusat itu lama. Saya mondok di Israel. Ini Bang saya Mbak. Khawatirnya nanti pondoknya dengan ini, guru-guru dengan ini ternyata nggak kayak dengan gitu loh. Guru-guru Anda ini tidak seperti Anda. Ini pertanyaan koplak ini dari seorang Kibin ini ya. Mana ada ketika seseorang itu berguru kepada seorang guru, kemudian isi pikirannya, pemikirannya itu sama dengan pikiran gurunya. Sebenarnya tugas dari guru itu apa sih? Mendidik, mencerdaskan. Ketika tugas dari seorang guru itu adalah mendidik dan mencerdaskan, berarti dia itu mampu untuk mencetak seorang santri yang memiliki pendidikan yang baik, memiliki kecerdasan yang tinggi. Sehingga bisa jadi di situ terdapat perbedaan antara hasil pemikirannya si murid dengan si guru, Bin. Nggak harus sama antara murid dengan guru itu memiliki pemikiran yang sama. Masa kayak gini aja nggak ngerti, Bin? Astagfirullahaladzim. Ini Kibin memang perlu ini olah otak ini biar cerdas ini Bin, ya. Bin, terus Bin. Dengan nasab ilmunya sampai ke Khalil Bangkalan, Khalil Bangkalan nggak kayak jenengan. Ya nggak mungkin. Muridnya Syekh Khalil Bangkalan akan sama dengan Syekh Khalil Bangkalan, yang nggak mungkin, Bin. Isi otaknya beda, Bin. Bin Kibin, Masya Allah, Kibin. Masa nggak ngerti itu? Ya begitulah, kalau jadi Kibin itu kecerdasan itu akan hilang itu. Subhanallah ya, aneh. Terus Bin. Dengan nasab ilmunya sampai ke saudara, orang saudara tak kayak jenengan kan? Aku bingung mengalih dulu lah. Saya tahu jenengan tidak begitu, makanya umpamanya Mbak terjadi bolong-bolongan perang beneran enak gitu Mbak. Iya enak. Kita bilang dulu, biar semua tahu, ya. Biar nanti berbulan dengan saya. Loh, kok bisa mau? Ini murid tuh. Loh, lah sama Nabi berarti kok ngalamin gitu kan? Makanya tak benerin dulu Mbak. Biar nanti kita tidak apa-apa
tidak ada permasalahan di antara sama guru ya. Jadi, Oh ya. pribadi gitu loh kan. Pribadi lah. Yang mengatasnamakan yang mengatasnamakan kepada guru itu siapa, Bin? Kibin ini astagfirullahaladzim, Kibin, la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, rasulullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kibin ini sampai begitu otaknya ya? Ya Allah. Terus? Karena itu Pak Ketua, saya cinta sama sampean. Iya, saya cinta. Ya. Jadi ini biar nanti nggak ada apa-apa, ya karena saya ada tanya, pondok di mana? Khawatirnya ternyata pondok situ begini, terus situ begini nggak kayak gini. Ya kan kita semua nggak kayak gini, benar boleh nggak begini. Kan berarti ini oknum gitu loh Pak. Jadi nggak kena-kena. Nanti yang saya baca dari pemikirannya Kibin ini, setiap pesantren, ya, maka dia itu memiliki pemikiran yang sama dengan pesantren itu. Ini kan koplak ini. Koplak ini Kibin ini, benar, Pak? La ilaha illallah. Kibin, Kibin. Ampun. Terus? Gitu loh. Karena situasi kayak ini bisa diperankan semua kemana-mana, gitu kan? Nah, jadi begitu kalau saya dan hari ini, ya hari ini, kalau memang sepakat kita insya saya terima Pak. Nggak sepakat? Iyalah, saya orang Islam berjiwa besar. Ya, siapa saudara saya yang salah, minta maaf, saya maafkan. Bilang tuh ke Rizik Syihab, jangan bilang ke Mbah Mufid, bilang ke Rizik Syihab tuh, yang jelas-jelas pengen perang itu kan, suruh minta maaf, jangan datangi kepada Mbah Mufid karena Mbah Mufid hanya bereaksi atas aksinya Rizik Syihab. Begitu loh Bin, masa nggak ngerti ini Kibin ini? Itu apa efek dari Kibin sehingga kadar pemikirannya itu jadi lemah, begitu ya? Bisa jadi. Terus? Kalau mau diborong, kami siap-siapkan gitu kan. Kami biasa begitu Pak. Saya pernah perang di Poso Pak, saya pernah perang di mana Pak. Ngeri perang di Poso. Wow. Ini bisa nggak ada, ya masalah Pak, bisa kecil, ya, jawab apa silakan. Cuman saya masih dikasih waktu untuk boleh minta maaf. Ya menarik, mencabut daripada Udah, jangan Pak. Jadi perpecahan, peperangan saudara Islam. Sehingga pelok-pelok mungkin, pun sehingga saya. Yang keplok-keplok itu ya Pak Alawi. Mereka ngajak perang, pengen perang, sementara mereka itu ya memerintahkan orang-orang seperti Anda, Bin. Keplok-keplok mereka. Kalau disuruh langsung mana ada, Bin. Aduh. Saya ini Pak Ketua Fokus Raden, ada wabinya di situ, ada MPH-nya, LDII, saya semuanya bisa Pak. Ya, jangan saya, biar itu haram, misalnya Indonesia itu musuh. Saya bilang, ya Ustaz, Indonesia. Kalau nggak cocok cari negara lain. Kamu orang ekor separuh negara untuk biar Ustaz. Ya, bisa aja lah, bukan itu Ustaz. Saya nggak setuju kalau itu, saya lawan kan. Ya begitu Pak. Ya, itu namanya NKRI agama. Tidak kayak gini, kalau perang begini, mau negara bagaimana mau akurnya nggak bisa Pak. Kalau kita jadi adu kayak gini nih, mau dukung nggak bisa. Iya, yang ngadu itu siapa? Ya Rizik Syihab itu junjunganmu itu, Bin. La ilaha illallah, astagfirullah. Terus? Bisa. Nah makanya saya minta kepada beliau, kalau mau mencabut kalimatnya kami terima. Kami terima. Kalau belum mencabut kalimatnya jadi kami terima. Kalau enggak, bismillah kami terima. Tantangannya Pak. Amin. Sekarang sudah boleh Pak. Iya. Sekarang boleh. Mohon kearifan dari Bapak Yai Muhyi untuk bisa menengahi agar Monggo. Kalau betul begitu Pak, silakan. Saya juga boleh. Ya, tapi saya ingin nggak begitu Pak. Jangan bertindak, jangan malu Pak. Malu. Saya nggak bisa paham Pak. Saya masuk penjara biasa ini. Wow, penjara biasa. Nggak begitu. Ini dulur pergi. Coba mau tantang hilang dari ini. Ya apa sih? Ya apa? Itu paham tak? Saya nggak bisa Pak. Menahan saya kata dia. Cuma kita belum mengobarkan begitu. Monggo saya terima dengan alhamdulillah. Ya, silakan. Oke, silakan. Tetapi yang ketua sidang apa? Silakan. Ini kan sambung keterusan. Bilang ketua. Itu ya. Silakan apa kalian? Oh. Sekarang gantian PWI. Kan tadi udah bilang dulu. kedua saja jadi aku tidak temu saya tidak melibatkan mana-mana. Tadi kita Pak. Iya. Tadi yang dijembak saya nggak mau sebenarnya. Tapi nanti saya nggak. Iya Pak. Tuh ya. Jadi begitu. Kalau jadi Kibin itu, ya,
kadar otaknya, kadar pemikirannya itu jadi rendah gitu ya. Allahumma fiqil aku bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.